Lahir kapan sih? Boleh tahu nggak sih usianya? Usia, oh ya, kalau keluarga dokter itu, Fashionable gitu mm-mm. kan? Keluarga bagaimana dengan karakter lu seperti ini? Oh yang feminin. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Ahmad Yuda Pranata. So, biasa dipanggil Yuda. Yuda. Dokter Yuda. Dokter Yuda, aku kenal nih di CrossFit ya. Kita CrossFit bareng. Nah, ngomong-ngomong, panjang lebar cerita, ternyata dia dokter dermatologi. Iya, dokter spesialis kulit dan kelamin. Spesialis kulit dan kelamin. Iya, Tapi bahasa prakteknya Inggrisnya. di Di Rowawi. klinik Rawawi, ya. Punya sendiri? Punya keluarga. Punya keluarga. Mm-mm. Oh. Berarti udah berapa lama nih? Gua lulus jadi dokter kulit tuh 2016. 2016. Jadi berapa ya? 5 tahun. Dan Mau 6 tahun ya? dan Mau 6 selalu tahun. di situ prakteknya. Nggak pernah Enggak. pindah-pindah. Selalu di situ pasti. Terus waktu itu gue sempat sekolah lagi lanjutin di Bangkok setahun. 2017 sampai 2018. Berarti gue off praktek tuh setahun. Terus pulang dari Bangkok gue sempat nyoba praktek di Jakarta gitu. Tapi cuman kayak 2 tahun lah. Lahir kapan sih? Boleh tahu nggak sih usianya? Usia 35 tahun. 35 tahun. Lahir tahun 86. Jadi tahun ini 36. Di Bangkok berarti sekolah kulit bedah atau Iya, jadi kan di sini tuh dokter umum 6 tahun. Terus spesialis kulit 4 tahun. Terus di Bangkok tuh lanjut fellowship namanya. Di sana gua mendalami laser, kemudian estetik, suntik-suntikan gitu ya, botox filler, apose, sama bedah kulit. kenapa Bangkok? Kenapa Bangkok? Karena linknya waktu itu di situ. Dapat linknya di sana, dan di Bangkok tuh enaknya kalau fellowship kita bisa ngerjain sebagaimana kita dokter sana. Nggak cuman observe gitu, tapi Iya. kita Langsung praktek. iya dapat izin khusus lah. Itu keinginan sendiri apa dari orang tua jadi dokter? Apa? Orang tua. Orang tua. Ini ceritanya tadi ada selentingan orang tua dokter, kakak dokter, dan semuanya dokter kulit. Kakek yang mulai. Kakek, nyokap, kakak sama gua. Dan itu semuanya dokter kulit. Mm. Itu dipaksa atau gimana? Jadi sebenarnya nggak pemaksaan ya, tapi kalau menurut gua dulu kan nggak ngerti ya, tapi setelah gua sekarang dewasa gitu, tua ya, jadi gua sadar bahwa nggak tahu ya, kalau keluarga dokter itu kayaknya nggak pernah maksa jadi dokter, tapi dia tuh membuat misalnya pasif agresif lah, jadi membuat suatu lingkungan di mana keturunannya nggak mengetahui atau memang yang nggak tahu sih pekerjaan lain gitu. Jadi yang secara nggak langsung dibentuk, diarahkan, tapi nggak Ke pernah situ maksa gitu ke ya. situ. Ada fobia Pelajaran nggak gitu sih di dirimu sebagai dokter kulit gitu? Fobia enggak, fobia katak. Oh, binatang. Iya, Tapi kalau kodok, masalah nggak kedokteran ada. apa nggak ada. Nggak Oke ada, oke aja apapun ngebelek oke apa aja. oke. Di klinik Rowawi itu sendiri apa aja sih? Klinik Rawawi ya, pertama kan spesialis kulit dan kelamin ya. Ya. Jadi kita semua penyakit kulit bisa. Jadi yang mulai dari kadas-kadas, kurap-kurap, jamur, eksim, Nggak cuman kecantikan kanker, tuh ya? enggak. Kita penyakit dulu. Penyakit kulit, apose, alergi, eksim, kanker kulit, apose itu kita menerima gitu. Ya. Budug dan lain sebagainya. Enggak ngomong-ngomong soal buduk. Emang yang datang tuh bukan hanya yang jerawatan aja. Oh, enggak. Yang bermasalah dengan kulit juga ada. Iya. Karena kan ya pasti, apalagi klinik gua kan dari kakek ya, dari Iya, tahun 60-an. iya. Jadi pasti dari awalnya kan dulu belum estetik belum happening ya, Nek. Jadi pasti dari penyakit-penyakit juga orang turun-temurun kayak udah tahu gitu. Lebih susah ngasih treatment ke pasien recovery apa estetika? Jujur gua pribadi, gua lebih suka nanganin pasien penyakit karena kepuasannya beda ya. Karena kalau pasien penyakit, walaupun disclaimer ya,
hampir semua penyakit kulit tuh nggak bisa sembuh, pasti kambuhan kan, Iya. gitu. Tapi kalau kita obatin pasien yang penyakit itu, ketika kambuhannya menurun atau gejala saat itu berkurang, kepuasannya beda, seneng banget. Iya. Pasien seneng banget dan Iya. terima kasih, kita juga seneng meringankan derita pasien lah ya kan penyakit ya, gitu. Kelamin juga, Iya. penyakit yang sakit kelamin, kencing nanah, apa sih kita obatin sembuh gitu ya kan, itu kita senang ngebantu lah ya, sama edukasi safe sex apa sih kan, terus edukasi juga. Udah gitu, tapi kalau estetik itu menarik memang dan selalu up to date dan selalu trendy dan lain Iya. sebagainya ya. Mungkin kalau boleh dibilang uangnya banyak dari situ gitu, tapi namanya estetik itu kan pasien sehat, Iya. pengen kelihatan cantik, Iya. jadi tuh nggak ada ujungnya. Nggak Jadi- ada kepuasannya atau gimana? Ya pasien bisa puas, tapi banyak juga pasien yang nggak pernah puas, jadi nggak ada ujungnya gitu. Nanti kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu. Iya. Mungkin untuk orang-orang yang ngerasa itu peluang bisnis, oh kurang ini kasih itu, mungkin itu bagus ya. Tapi gua tuh orangnya yang gua pengen kalau kerjaan tuh beres gitu ya. Jadi kalau duit tuh mikir belakangan lah. Iya. Ya mungkin gua kayak nyokap gua masih ngasih apa sih apalah, atau gua ada kerjaan lain dapat duit, jadi praktek tuh gua duit ya oke lah duitnya, tapi bukan tujuan utama gue, tapi gue pengen kerjaan beres gitu Iya. ya. Nah kalau misalnya pasien penyakit, oh beres nih, ya gatalnya hilang kan seneng ya. Iya. Tapi kalau pasien estetik kayak kurang, mungkin orang bilang kan bagus tuh peluang cuan Iya. jualin perawatan, tapi gue nggak bisa karena kerjaan gue nggak beres-beres nih, gue kayak hormon endorfin gue nggak keluar Iya. gitu. Iya. Kok kan Nggak ada kepuasan gitu ya. Iya. karena kan kalau lu ngelesain pekerjaan habis beres, oh pekerjaan puas, hormon keluar seneng ya. Iya. Nah kalau pasien estetik tuh ada beberapa yang nggak pernah puas, yang ya emang sih dia bakal terus keluarin duit, tapi gue capek gitu. Iya. Unik nih pertanyaannya. Dengan menjamurnya produk skincare sekarang, apakah ada dampak negatif atau positif? Nah, itu akan lebih menguntungkan nggak ke dirimu dengan menjamurnya orang pengen putih, pengen ini, pengen ini gitu. In a sense kalau sebagai sisi pengusaha ya, karena Iya, kan punya iya. klinik pasti kita mikir bisnis juga ya, ngobatin pasien satu hal, tapi namanya kita ada klinik, kita ada pegawai, kita punya bisnis yang harus kita running supaya kita tetap bisa menghidupi pegawai-pegawai kita tersebut dan menjaga hidupnya lah gitu ya. Nah jadi menguntungkannya, menjamur menguntungkan kalau nanti saatnya gue mungkin udah punya produk, itu menguntungkan ya. Tapi kalau sekarang menguntungkannya itu sebenarnya menjamur skincare itu pasti kan orang-orang jadi banyak baca kan, Iya. masyarakat awam. Itu pisau bermata dua gitu, double edged sword ya. Jadi Kenapa tuh? kenapa? Karena satu hal, gue senang kalau pasien udah datang udah paham, jadi gue jelasin cepat gitu, ini tuh ini, jadi saya kasih krim isinya ini, oh iya gitu, nerimo itu enak. Tapi ada pasien yang datang udah preokupasi ya di Iya. pikirannya dengan semua info yang dia rasa bener padahal belum tentu bener Iya. gitu. Itu penanganannya gimana tuh? Itu beda, nggak semua pasien gitu, Iya. tapi pasti ada aja namanya manusia A sampai Z ya spektrumnya. Jadi ada pasien yang baik yang ngerti, gue jadi enak gitu, oh iya ini, oh iya itu isinya itu dok, iya betul gitu, jadi nanti saya gini, oh iya Iya. gitu kan enak, jadi nyambung ya, jadi saya ngeresepinnya enak. Tapi kalau udah pasien yang dengan pemahaman yang salah apalagi, tapi merasa dia ngerti, itu susah gitu. Jadi dia ketika udah ke dokter, saya resepin ini, itu buat apa dok? Tapi kan saya masih ada di rumah. Misal orang datang di jerawatan ya, Iya. dok obatin dong gini. Oke, saya bilang ya oke saya obatin gini ya gitu. Tapi saya pakai gini kan berjuta-juta produk Iya. skincare luar sana ya. Yep. Dan gue kadang yang gue nggak mungkin apal semua isinya lah gitu ya. Terus mereka nggak bawa isinya. Terus dok boleh nggak saya gabungkan sama punya saya serum apa sih gitu. Isinya apa? Ya nggak tahu dok, ke merek ini ya. Gue nggak tahu lah ya. Mungkin bisa gue searching, tapi kan itu banyak banget gitu ya. Iya. Nah biasanya gue tapi boleh nggak kalau jerawatnya gue sembuhin dulu, nanti kalau udah tenang 3 bulanan boleh balik lagi pakai itu, tapi kan sayang dok nggak bisa dicampur apa gini gitu loh, tapi kan ini gitu loh. Iya, betul. Gitu. Tapi maksud gue kayak gini deh, skincare di rumah lu oke mungkin mahal, oke mungkin bagus, oke mungkin berguna bagi orang lain, tapi kalau skincare itu berguna buat lo, buat ibu, buat bapak, nggak mungkin ibu sama bapak datang ke tempat aku untuk berobat kan. Agree. Iya kan, itu berarti ada suatu ketidakcocokan dengan barang di rumah dengan kondisi saat ini. Iya. Makanya ke dokter, makanya dianalisis dan diobati. By the way dok, itu kan dari tuh kakek, nenek, bla 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 gitu kan. Apa orang nggak judge lu
ini mah jadi dokter cuman mamahnya doang, dompleng Oh, mamahnya, terus udah gitu ngambil ilmu mamahnya, gitu nggak sih? judge pasti Yap. judge dan ya udahlah ya Atau judge. bisa perlu dibanding-bandingin, lebih jago mamanya daripada anaknya. Pasti. Oh ya? Makanya sampai nyokap gua perlu naikin harga konsul beliau supaya pasien-pasien mau ke anak-anaknya waktu dulu gitu. Ya dibandingin nggak apa-apa sih di judge. Senioritas gitu ya ada ya. Ya pasti ya kalau ke dokter juga pasti pilih yang senior dulu kan Iya, gitu. iya. Tapi enaknya kalau ya pasti dibandingin jazz pasti ya. Tapi enaknya itu kalau di dunia kulit ini dan estetik itu kan hal-hal baru terus Ya. dan banyak lingkupnya kan. Kulit Ya. itu kulit, kelamin, estetik ya. Jadi bisa diversifikasi. Kalau nyokap gue tuh misalnya penyakit kulit kita semua pasti ya, penyakit kelamin kita semua pasti. Terus nyokap gue tuh lebih ke yang apa sih? Lebih ke krim-krim laser apa gitu. Kakak gue juga krim-krim laser apa dan kakak gue penyabar banget gitu lah. Beda sama gue. Kalau gue tuh lebih ke yang suntik. Jadi bisa diversifikasi. Diversifikasi oke. apa keahliannya gitu. Iya, Jadi iya. ketika gue akhirnya punya nama di lingkup yang lebih sempit daripada kulit ini, orang ngelihatnya, oh Yuda tuh bukan hanya sekedar cucu Hasyim Rawawi, anak Rasmi Rawawi, tapi Yuda tuh ya memang cucu dan anak Rawawi, tapi ya punya keahlian sendiri. Oh, gitu. ahlinya di bidang ini. Jadi gua kalau datang ke Yuda bagian ini gitu. Gitu. Dokter Yuda balik lagi nih. Pengetahuan kulit oke lah. Doi dari kakek, mama, kakak sampai sekarang ya, udah 6 tahun praktek ya. So, orang pasti pengen tahu dong hobinya apa. Selain ngomongin kecantikan, ya kan? Hobi aku apa ya? Hobi aku makan. Hobinya makan, nggak mungkin six pack begini, ya kan? Orang kalau pasti tahu dia badannya bagus banget. Makasih, karirnya juga bagus ya. Jadi hobi aku makan pasti. Dua olahraga ya. Kita Iya. lagi hobi nih olahraga ya. Lagi senang gitu. Tunggu, makan berarti sempat gendut dong. Oh iya. Berapa kilo? Dari zaman dulu nih aku sempat viral nih dulu ya gara-gara ini. Jadi aku tuh sempat gendut banget, paling berat tuh 141 kg. What? 140? Iya. Itu tuh 10 Usia? tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun lalu aku paling berat tuh usia Usia 25, 25, lah. 24 ya? 24, 23, 24 lupa lah ya. Eka 141 kg. Oke. Oke. Gitu. Nggak ada yang ngingetin tuh waktu itu. Oh, ngingetin. Orang tua Ngingetin apa? pasti. Tapi kan gue emang gendut dari lahir ya. Gue emang selalu gendut gitu. Jadi gue tuh nggak pernah kurus. Jadi gue ngerasa ketika gue gendut tuh yang oh ya udah memang begini aja gitu. Ya udah. Ternyata bisa. Ternyata bisa sebentuk waktu ini. itu. Terus karena termotivasi karena udah puber gitu ya 25 udah punya pacar. Enggak. Itu tuh sebenarnya nggak ada motivasi apa-apa. Malah jadi ini quotes yang paling sebagai obesity survivor ya. Yap. Penyintas obesitas ya. Nih, jadi kalau ada orang gendut, jangan dipaksa-paksa kurus, jangan dirorowog tuh apa ya? Jangan Ya, dipapatah disorok-sorok gitu, dorok, suruh kurus. Karena kalau orang sampai akhirnya berhasil kurus itu bukan karena faktor luar, itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau orang supaya kurus, di-encourage gimana caranya, harus halus, harus baik, harus apa, bikin orangnya pengen kurus. Karena gue dari kecil udah gendut gitu. Ya udah pasti keluarga gue dokter semua. Ya mereka concern lah dengan kesehatannya. Jadi gue tuh kayak dirorowok gitu, suruh diet, suruh apa gitu, nggak boleh makan gitu. Tapi itu nggak pernah dari diri gue sendiri. Oke, turun dikit. Tapi yoyo lagi gitu-gitu loh. Dan apa yang membuat lu akhirnya berubah? Itu selalu pertanyaan. Pacar kan? Gak ada. Jadi gini, ini konyol nih. Gue selalu bilang yang akhirnya bikin gue bisa kurus adalah hidayah. Yap. Chain Mega Gym di Bandung, di Mall Paris Van Java buka. I know. Iya kan? Ya Eke lah, anak muda baru lulus sekolah gitu kan, langsung ikut yuk sama teman-teman gitu. Ikut kelas, ada body jam, apa sih body combat, cantik-cantikan seru ya. Udah gitu coba diet dikit apa sih gitu. Ternyata gua lakuin 3 bulan gitu kalau nggak salah ya. Ternyata pas gua ngerasa kok gua kurusan ya gitu. Pas gua nimbang Berapa kilo lagi, waktu itu? gua turun 9 kilo kalau nggak salah 3 bulan.
Disiplin. sorry, 14 kilo pertama. Disiplin itu ya. Enggak, itu enggak Nggak diniatin. disiplin, Eka nggak cuman diniatin. kayak ya body jam, body combat, terus kayak ya treadmill apa sih Iya. terus gue pikir gue bisa loh. Jadi Oke. karena gue seumur hidup tuh gue nggak pernah mikir gue bisa kurus gitu loh, ngerti nggak sih lo? Di otak gue tuh nggak pernah ada bayangan gue bakal terlihat seperti ini. Yap. Gitu. Jadi gue mikir sampai mati pun gue bakal gendut gitu. Tapi ketika gue berhasil nurunin 14 kilo itu 3 bulan pertama, gue langsung mikir, wah, gue jadi kurus tuh bukan hal yang mustahil gitu. Iya, ternyata bisa semua orang. Iya, dan itu adalah karunia ilahi. Kenapa? Karena nggak ada motivasi apa-apa, nggak ada titik balik apa-apa. Cuman gara-gara si Mega Gym itu buka, Eke pengen eksis, ikut jadi Lifestyle member lah situ, ya, lifestyle. Gitu. Jadi udah Oke. mungkin waktu itu sudah Tuhan kasih hidayah, ini si Yuda harus kurus umur segini. Orang pasti mau tahu kegiatannya selain jadi dokter kulit itu apa aja. Kepo Eke. dong, ya dong. Dari bangun Ini kan pagi ya. Terkenal kan? Oh, terkenal di mana? Terkenal di sosial media. Ah, masa? Orang masih kepo, ngapain aja sih kesehariannya, ya kan? Dari bangun pagi tuh kayaknya udah perawatan gitu, rambut, kulit ya nggak? Nggak. Enggak sih. Jadi bangun pagi ya apa sih ibadah lah ya bangun pagi gitu. Tunggu. Ini bocoran nih ya. Tadi aku udah janjian sama doi jam 6. Tiba-tiba dia bilang, tunggu, aku maghriban dulu. Wah, soleh juga ya Soleh, dokter yang satu Nek. ini. Virgo. Jadi tetap ibadah. Pagi, iya, subuh. iya. Ibadah. Karena intermezzo lah ya. Kalau soal ibadah sih gue kayak Nggak pernah tinggalin. iya sekarang udah enggak ya, karena udah tua juga ya. Iya. Terus gue mikir kan ada orang yang suka bilang, lu ngapain sih sholat lu masih mabok gitu. Lu ngapain sholat lu masih sana sini gitu ya. Tapi gue pikir ya itu nggak jadi AXB enggak loh gitu. Kan ya udah lu buat dosa. Ya lu ibadah. Balancing your life ya. Iya. Gitu. Iya, balancing. Dan gue rasa itu ya jadi kayak gini deh. Misalnya lu tiap hari minum alkohol gitu ya. Ya lu tiap hari minum alkohol, ngapain sih lu makan salad sehat? Lah, itu kan beda gitu kan. Iya. Satu, lu harus nurture keimanan lu ya. Maksudnya gue bilang dengan ibadah gitu ya. Ya kasarnya nih ya, kan beda-beda tiap orang. Tapi kalau gue sebagai muslim, ya gue ngumpulin pahala lah ya. Yaitu dengan gue ibadah. Ya sholat ya kewajiban gitu. Ibadah gue ngumpulin pahala. Perkara gue buat dosa, ya udah itu dosa gitu. Dan hanya Tuhan lah yang tahu ukurannya Iya lah ya. gitu. Tapi kenapa kalau gua buat dosa gua nggak boleh beribadah? Nah orang-orang kan suka nyinyir gitu. Oke. Kalau gua tetap aja, ya aturlah gua dosa segimana juga. Ya tapi gua tahu gua berbuat So itu salah. dimanapun lu berada, lu sempetin sholat. Sesempet-sempetnya, Sesempet-sempetnya. seharusnya gitu. Jadi parah-parahnya dijamal lah Nek gitu. Oke. Ngomongin soal tadi alkohol, rokok. Nah, Eke salah satunya, Bo. Itu gimana buat kulit? Rokok, alkohol, ya itu kan rokok tuh udah jelek lah pasti Nek. Untung Eko udah bisa berhenti loh Nek. Ini nih sekalian konsultasi ya, guys. Santai. Untung Eko udah bisa berhenti loh Nek. Eko Oh, ngerokok dulu dari ngerokok SMP. juga? Oh, oke. Nah, gue juga berhenti ngerokok hidayah Nek. Gue Gimana bangun tuh? tidur, gak pengen, Sama sekali, tak langsung. langsung. Oh. Jadi kan gue bangun tidur, jadi ya oke lah gue ngerokok dari SMP Nek. Umur berapa sih? 14 ya. Ya. Terus pasti kan dari SMP sampai gue berhenti ngerokok tuh berapa ya? 2 tahun lalu gitu ya. Pasti kan udah berapa kali gue berusaha berhenti ngerokok kan? Gak pernah berhasil. Tapi sampai suatu ketika kita gue bangun ya, kan bangunnya ngerokok ya. Lu pengen apa sih? Ngopi, ngerokok, berak ya kan? Gitu kan? Iya. Tapi waktu itu gue kayak ngopi udah, rokok mana? Nggak pengen. Nggak Kok enak. nggak pengen, nggak enak. Oke. Udah. Langsung tak berhenti. Dan. Gak coba pelan-pelan atau apa. Pernah Ngelihat orang gitu ada kepengen sedikit nggak ya? Ada kepengen sedikit. Tapi Gimana dengan berhenti. kulit? Nah dengan kulit, ngerokok itu ya jelek lah. Nah itu kan oksidan semua. Yep. Jadi nanti itu akan mempercepat proses aging. Penuaan ya, Bo. Penuaan. Jadi intinya ya kulit ya semua sel lah dalam tubuh kita tuh ada masa hidupnya gitu ya. Telomer apalah gitu masa hidupnya. Dan kalau rokok itu mempercepat penghabisan masa hidup sel-sel di tubuh lu, termasuk kalau kulit ya nanti ya cepat gampang keriput. Gimana dengan alkohol?
Alkohol juga sih, Nek. Oke. Heeh, tapi ya ada yang bilang katanya minum wine segelas 2 gelas baik ya, tapi Eka nggak mendalami lagi sih. Jadi Eka udah tahu aja kalau alkohol ya kurang bagus ya, Eka Jadi you kurangi. stop tuh. Nggak 100% ya. Kalau misalnya kita makan steak apa sih ya, masa nggak ada wine ya. Iya, iya. Terus ya masih sih kalau misalnya kita ke Korea gitu ya. Terus ya pengen soju lah ya. Kita nonton kayak drama kepengen gitu. Masih ada lah ya. Iya. Dok, Hmm. satu lagi pertanyaan nih, agak sensitif, nggak Oh, apa-apa boleh, ya. boleh dong. Dengan cara lu yang luar biasa menjelaskan gitu, energik, semua orang kayak oke, Dokter Yuda seksi, fashionable gitu kan. Keluarga bagaimana dengan karakter lu seperti ini? Oh, yang femnya yang kebanci-bancian ini. It's okay. Oh, it's okay. It's okay. Jadi keluarga oke. Gua termasuk orang yang sangat beruntung ya. Ya. Sebagai gay man ya. Cis gay man. Jadi Ya. cis gay man itu orang yang dilahirkan sebagai laki-laki dan menyukai sesama laki-laki. Jadi Oke. termnya cis gay man. Gua sangat beruntung Di karena keluarga ini. keluarga ini nerima sepenuhnya. No problem dari kecil. Nah, itu another thing. Saat ini menerima sepenuhnya dan teman-teman gue juga menerima sepenuhnya Alright. gitu. Dan ini topik yang gue selalu sangat senang ngomongin soal Yeah. I'm being gay dan I'm very lucky Ya. to have my family and my friends. Karena gini deh, waktu kecil, tadi masih kecil ya, gue itu gue come out sebagai gay itu umur 25 Oke. gitu. Walaupun Eka ngondek gini ya, Eka nggak pernah ngaku Eka gay gitu. Pasti banyak yang nanya, lu suka laki itu? Enggak apa sih gitu. Eka pura-pura Wak gitu. Kebayang gak sih itu kayak usaha dari kecil sampai 25, pokoknya lu menutupi jati diri lu. Iya, Oke. walaupun Eka ngondek gini, kebayang gak sih? Itu tuh suatu hal yang kayak menggantang Bertolak asap. belakang, ya. Jadi kayak lu ngapain sih? Pasti kalau gua jadi orang lain mungkin gua mikir, lu ngapain sih nggak ngaku, lu kelihatan banget banci gitu ya. Oke. Gitu. Tapi satu hal yang gua nggak bisa ngaku adalah gua nggak mau saat itu ya, gua nggak mau bikin nyokap gua malu, sedih, apa sih. Karena kan gua di Bandung. Yep. Bandung tuh kecil. Yep. Dan keluarga gua udah dari tahun 1950-an. Kan gua dari Jawa keluarga ya, pindah ke Bandung. Jadi keluarga gua tuh udah pasti kenal di keluarga Bandung. Yeah. Gitu. Bandung tuh kecil. Pokoknya lu menjaga reputasi keluarga lu. Iya, satu gua mikir gitu. Jadi gua tuh kayak nggak mau gimana caranya, terserah orang mau ngomong apa, tapi Oke. gua nggak boleh sampai ada bukti gitu. Jadi gua Dan setelah 25 tahun apa yang membuat lu akhirnya oke, this is me. Eke kepergok nonton bokep deh. Wow, ini buka-buka Dokter Yuda. Ini nggak apa-apa nih. Nggak Fansnya apa-apa. nanti nyerbungan nih Nggak fansnya. apa-apa, karena ini sebuah pembelajaran menarik untuk Orang-orang. anak muda LGBTQ di luar sana dan keluarganya. Ini menarik banget. Oke. Jadi I'm agree. karena gua ya kan rumah gua tuh bertingkat-tingkatnya ya, ruko. Eka tinggal di Cibadak ruko ya, Nek. Jadi kamar gua di lantai 2, kamar nyokap di lantai 3. Jadi tiap malam nyokap tuh selalu pulang praktek ke kamar gua dulu, baru ke kamar desa. Nah, setelah ketahuan begitu, singkat cerita. Tunggu, singkat cerita. Jadi Eka kan nonton bokep ketiduran tuh ya di laptop. Pas Eka kebangun, ada suara langkah nyokap ke atas. Berarti udah ke kamar Eka kan, Nek? Udahlah, dari saat itu gue langsung naik ke atas. Iya, ibu gini ya, gini. Untuk nyokap gue selalu tahu lah, kelihatan lah gue ya. Oke, nerima, yang penting kamu senang, gini, hati-hati, apa sih gitu. Dan gue beruntung banget, tante gue tuh psikiater, Nek. Wow. Gitu. Jadi tante gue tuh udah pasti tahu dari gue kecil itu Ya. gue tuh banci. Dan gue beruntungnya banget tuh tante gue tuh kayak nyiapin nyokap gue gitu. Oke. Nyiapin keluarga gue dan gue tuh begitu nyokap gue tahu dan nyokap gue oke, gue udah Eka banci nih gitu, Eka homo gitu. Jadi Jadi kayak yang pertama adalah keluarga dulu. nyokap gitu, nyokap not even keluarga. Begitu nyokap oke, I couldn't even care less about anyone else, like yang ngomong Oke, apa. dan itu kan lu udah mulai follow. Bagaimana dengan orang-orang sekitar lu? Orang sekitar gue, nah itu kan gue selalu takut ya. Judgment nggak? Judgment Nah, nggak gue mereka? tuh selalu takut ya, karena kan kalau lihat film-film tuh kayak teman-teman ninggalin apa sih. Tapi ya nih ya, temen gue tuh nggak ada yang, ya semua udah nyadar lah ya kan, Iya, mereka ngondek iya, ya. iya. Jadi begitu
mereka tahu gue udah came out, ya udah nggak ada drama sekali, life as usual aja, kayak oh lo banci, oh ya udah yuk makan yuk gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak nunggu kapan sih nih orang ngomong, jadi kita bisa nggak usah gisi-gisi lagi gitu loh. Gitu. Jadi Rezeki gimana? Rezeki apa? Rezeki gimana? Sebagai gimana ya ngomongnya, apa ya? Sebagai gay, rezeki nggak ada yang berubah sih. Oke aja ya. Kan waktu itu gue belum kerja nih, jadi sekarang masih gitu. jadi mahasiswa ya. Jadi pelajaran paling penting adalah satu, keluarga lu udah pasti tahu. Dan kalau lu cukup beruntung dapetin kira-kira keluarga yang nerima, ya came out ketika lu siap gitu. Dan jangan takut untuk came out ke teman-teman lu, karena teman yang benar itu pasti mereka udah tahu dan mereka nggak akan peduli gitu. Gitu. Dan kebayang gak sih lu, gue 25 tahun ya berakting nih ya, walaupun aktingnya buruk ya, kebayang gak sih itu tuh rasanya. Makanya kalau orang bilang jadi gay in the closet itu betul loh. Jadi gue tuh kayak tiap hari itu kan napas aja gue harus mikir, karena napasnya nggak boleh kayak cewek, napasnya geraknya nggak boleh kayak cewek gitu loh. Kebayang gak sih lo? Gue kalau gue nggak lagi sendiri, gue tuh selalu ketakutan gitu, ketakutan kayak kelihatan lembek. Kebayang gak sih lo? 20 jam 18 jam sehari lah gue selalu ketakutan. Jadi ketika gue come out, kebayang gak rasanya? Gue tuh bener-bener kayak napas nih. Kayak, ini gue. Ya Allah, gini tuh rasanya ketika lu napas, ketika lu ngomong, ketika lu jalan, lu gak usah ngerasa takut. Itu makanya untuk orang di luar sana, ya memang susah sih ya. Come out gak untuk semua orang. Tapi kalau lu kira-kira bisa tapi ada kan beberapa yang mereka tertahan dengan karirnya juga. Iya, gitu. itu susah sih. Nah kalau itu kan dirimu kan mendukung kan, banyak wanita. Lu juga sebagai prosesnya gitu kan. Nah itu gimana? Punya saran nggak? Saran gue itu tadi, kalau lo bisa come out, tapi kalau lo nggak bisa come out ya susah lah gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa karena cerita come out atau membuka jati diri itu setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi kalau itu sampai membahayakan lo, itu sampai membahayakan nyawa, membahagiakan mungkin penghidupan lo, membahayakan keluarga lo. Ya mungkin lu harus pikirkan baik-baik. Tapi kalau lu kira-kira oke, dan lu cuman takut malu, lu cuman takut teman-teman lu ninggalin lu, nggak akan ya. Gitu. Dok, kita udah ngomongin pribadi, udah ngomongin banyak hal, quite open. Terakhir nih, saran buat orang-orang kayak cewek-cewek yang usianya udah menjelang 40 kayak gue. Kayak kita, Beb. Pegangan tangan. Kita seumuran loh. Apa ya? Stop smoking yang pasti gue. Iyalah, hidup sehat, stop smoking. Apa ya? Pertama harus ngaruh nggak sih begadang? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi intinya yang bikin penuaan itu proses peradangan, inflammation ya, systemic inflammation. Jadi proses peradangan tuh bikin tua gitu, karena membuat sel-sel tubuh lu tua sebelum waktunya gitu. Proses peradangan itu ya bisa pakai rokok, mabuk-mabukan, kemudian obesitas, kegendutan tuh radang loh, Nek. Kemudian begadang juga itu akan sistem imun tuh reaksi radang dalam tubuh lu tuh akan nggak bener gitu, jadi bikin tua juga. Oke, Dokter Yuda, thank you so much buat inspirasinya. So jangan takut berkarya, ya nggak sih? Jangan takut berkarya, jangan takut menjadi diri sendiri, dan olahraga. Olahraga crossfit.